Maaf, gue gak bisa nemenin lo sampai garis finish. Lo udah banyak bantu gue, Fat. Ada apa nih? Gue mau traveling around the world. Take care ya. Itu. Gue udah ketemu Om Danuel. Kalian lagi rencanain sesuatu. Angelika udah resmi gugat hak asuh Akila. Hello guys, Fatasha yang memerankan Fatah Fernandes akhirnya resmi ya pamit dari sinetron ini untuk waktu yang belum ditentukan. Karena cedera lutut yang selama ini dialamin Fatah memang sudah semakin mengganggu aktivitas sehari-harinya, hingga operasi menjadi langka yang harus segera dijalanin. Proses pemulihannya pun diperkirakan bisa memakan waktu hingga sekitar 6 bulanan. Artinya kalau nanti alur ceritanya kembali melambat dan umur sinetron ini masih panjang, bukan nggak mungkin Fatah akan kembali bergabung di era cerita yang baru. Era ketika para tokohnya udah memasuki masa kuliah dengan cara pandang yang jauh lebih dewasa terhadap kehidupan, keluarga, dan tentu aja percintaan. Di momen terakhirnya kita diperlihatkan sebuah ruangan yang tadinya begitu spesial menyimpan berbagai kenangan tentang Akila. Namun kini ruangan itu terasa berbeda. Entahlah apakah ini ruangan yang beda atau sama, ataukah Fatah sengaja udah mengubah semuanya. Nggak ada lagi piala-piala yang pernah dimenangkan Akila. Nggak ada lagi foto-foto mereka yang dulu memenuhi sudut ruangan itu. Seolah-olah di hati Fatah semuanya memang udah benar-benar selesai. Mungkinkah barang-barang itu disimpan dalam kardus aja, atau bahkan mungkin langsung dikirimkan ke rumah Akila? Yang buat penasaran, foto apakah yang baru aja dipasang Fatah di dinding kamar itu? Bersamaan ya, pembantu rumah mengabarkan kalau Zara datang. Dan sesuai dugaan kita guys, kotak berpita merah di atas meja ternyata memang hadiah kenang-kenangan yang sudah dipersiapkan Fatah untuk Zara. Mari kita menebak ya isi kotak itu. Mungkinkah bukan hanya lukisan wajah Zara? Atau bisa jadi dibuat ya alurnya, ternyata Fatah lah yang memerintahkan seseorang untuk mengabadikan momen saat Fatah memberikan jepit mutiara pada Zara di suatu malam romantis di tengah bunga mawar putih itu. Dengan begini, misteri dianggap selesai begitu aja. Hasil cetakan foto itu pun tersimpan dalam kotak tersebut, lengkap dengan berbagai kenangan lain yang pernah mereka lalui bersama. Kemudian Fatah juga menceritakan nih ke Zara tentang perceraian papa mamanya, tentang bagaimana perasaan Fatah belakangan ini, termasuk juga tentang hubungan mereka. Untuk itu Fatah hanya buat permintaan sederhana, yaitu meminjam bahu Zara buatnya bersandar sebentar aja, dan bersama mereka menangisi berbagai hal yang hanya akan jadi kenangan. Setelah saling mengucapkan maaf dan terima kasih, hampir aja guys Fatah mendekat seolah ingin memberikan pelukan perpisahan. Saat itu si Zara nggak membalas ataupun menghindar. Justru sikap Zara yang hanya diam sudah menjadi jawaban, seakan mengingatkan bahwa pelukan terakhir justru akan membuat perpisahan berikutnya terasa lebih sulit. Fatah pun tersadar saat ini kan Zara adalah pacarnya Ken, sedangkan Zara sendiri memilih menyimpan kebenaran kalau itu cuma pura-pura. Karena Zara tahu Fatah perlu pergi dengan hati yang tenang tanpa beban pikiran ataupun penyesalan. Cukup lama, Mama cukup tahu Cassandra, baru tahu belum lama ini. Aku takut. Beralih ke konflik lain, saat fakta tentang orang tua Mohan akhirnya dibuka, sutradara sengaja menyajikannya dengan cara yang jauh lebih manis. Memang situasinya hampir mirip dengan Akila. Hal yang dialamin Mohan sama-sama menjadi orang yang tahu belakangan tentang bagian penting dalam hidupnya. Bedanya, rahasia Akila terbongkar di hadapan banyak orang dalam acara besar yang membuat mental Akila hancur saat itu juga. Sedangkan Mohan mendapatkan semuanya dalam suasana yang tenang. Penjelasan diberikan pun perlahan dan sangat hati-hati, dengan Harry dan Ole sebagai saksi yang pernah bertemu langsung dengan Ares. Danuel pun menjelaskan betapa beratnya perjuangan Ares dan Cassandra yang harus menahan rindu demi keselamatan Mohan. Karena itulah saat mendengar semuanya, Mohan hanya perlu menghadapi rasa kaget dan sedih, membayangkan ternyata selama 3 tahunan terakhir papanya terus mengawasi dari kejauhan, dan mamanya yang harus bertahan untuk nggak langsung menemuinya. Namun di sini respon Mohan nggak ada kemarahan. Justru Mohan berterima kasih karena semua orang memilih menunggu hingga ujian kelulusan selesai. Mohan sadar guys, kalau mengetahui semuanya sejak awal, mungkin mental Mohan akan benar-benar kacau dan Mohan gak akan bisa fokus menghadapi ujian. Disinilah ya peran penting keluarga, Om Danuel dan juga Siti Bell yang mampu menenangkan Mohan, hingga setelahnya Mohan bisa menerima fakta dengan lapang dada. Fatah pun merasa lebih tenang untuk berpamitan. Alasan Fatah sederhana, ingin liburan keliling dunia. Meskipun begitu, Fatah tetap minta maaf nih karena nggak bisa menemani Mohan sampai ketemuan langsung dengan kedua orang tuanya. Fatah juga nggak bisa menyelesaikan konflik Alferic dan Casarius yang sampai melibatkan Ole, sahabat baiknya, ataupun menyaksikan saat Harry kembali berkumpul dengan Haruna. Bersamaan Akila datang, seorang diri aja gak disayangkan memang, karena Raisa mendadak harus ke rumah sakit setelah mendengar Catalina pingsan. Akibatnya hanya Raisa lah dari mantan Elite Squad yang gak bisa hadir dalam momen perpisahan ini. Sedangkan Akila tentu aja kaget banget dong mendengar Fatah akan pergi ke tempat yang bahkan gak mau disebutkan tepatnya kemana sih tujuannya. Fatah juga mengaku akan menonaktifkan media sosialnya untuk sementara waktu. Bahkan nantinya Fatah akan mengganti nomor HP-nya. Bener-bener guys, Fatah ingin menghilang dari semua wajah lama yang pernah menjadi bagian hidupnya. Hanya kedua orang tuanya aja yang akan mengetahui keberadaan
dengan Fatah nanti. Bagi pendukung Fatkil ya, memang harus menerima kenyataan perasaan antara Fatah dan Akila memang sudah benar-benar selesai. Obrolan mereka di lapangan basket untuk menutup semuanya dengan baik. Setelah itu mereka bisa melanjutkan hidup masing-masing tanpa beban, tanpa rasa memiliki lagi, tanpa perasaan berlebihan lagi. Kini mereka hanyalah dua sahabat baik yang bisa bercanda santai dengan gaya khas gue loh. Sayangnya di sini nggak sedikit pun pembahasan akan bagaimanakah kelanjutan bisnis PH Andromeda Picture. Mungkinkah semuanya dibebankan pada Akila untuk terus mengembangkannya dengan bantuan Slay Queen 4 manajer para talent? Sedangkan bagi para pendukung Fatzar, momen ini benar-benar terus bikin baper, haru sekaligus sedih. Berkali-kali Fatah terlihat menatap Zara dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Perasaan cintanya masih sangat besar, terlihat jelas ya. Hanya aja kali ini Fatah memilih mengikhlaskan, seolah berharap bahwa dengan kepergiannya perasaan itu perlahan akan memudar dengan sendirinya. Lalu kalimat terakhir keduanya hanya mengingatkan untuk saling jaga. Singkat namun bermakna sangat luas bagi keduanya. Setelahnya Fatah yang duluan keluar dari rumah itu karena harus mengejar penerbangan malam itu juga. Yang lain sengaja tetap berada di dalam aja, seolah memberikan ruang untuk momen terakhir Fatah bersama Papa Jordan. Keduanya berpelukan erat setelah berbagai konflik dan kesalahpahaman yang pernah terjadi. Seenggaknya ya belakangan ini mereka bisa menikmati hubungan layaknya ayah dan anak pada umumnya. Gak ada adegan melambaikan tangan sampai Fatah masuk ke dalam mobil dan menjauh pergi. Gak ada juga drama rombongan yang berebutan mau mengantarkan Fatah ke bandara. Semuanya dibuat sederhana namun hangat. Yang jelas nih guys, selamat jalan Fatah Fernandes, semoga perjalanannya membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sedangkan untuk Fatasya, semoga lekas sembuh ya kakinya. Meskipun sinetron ini terasa kurang lengkap ya tanpa kehadiran Fatah, nyatanya masih banyak konflik besar yang menunggu penyelesaian. Salah satunya keluarga Terias yang sedang panik menghadapi kondisi Catalina yang mendadak drop karena stres berat terkait aib perselingkuhan Mama Bianca di masa silam hingga melahirkan Oliver Robert, sosok anak yang harus disembunyikan dan dipaksa menanggung beban atas perbuatan orang tuanya. Selain itu, konflik keluarga Akila pun semakin memanas. Ketakutan Mayang selama ini akhirnya menjadi kenyataan ketika Angelica menuntut hak asuh Akila. Angelica merasa nggak pernah menandatangani dokumen penyerahan adopsi secara sah, hingga ya Angelica yakin memiliki peluang menang, terlebih dengan argumen bahwa pola asuh Mayang menjadi salah satu penyebab Akila menderita BPD. Meskipun begitu guys, langkah Angelica lebih didorong oleh ego untuk bisa mengalahkan Mayang daripada kepentingan Akila sendiri. Apalagi kan usia Akila udah mendekati 18 tahunan. Kalaupun menang, waktu yang dimiliki Angelica nggak akan lama, bahkan bisa jadi justru membuat Akila semakin membencinya. Di tengah semua itu dipastikan Harry tetap menjadi sosok yang paling setia mendampingin Akila. Lagi pula kan Harry juga sangat membutuhkan Akila untuk menghadapi persoalan besar di tengah konflik Alferic Casarius, mulai dari usaha membawa Haruna kembali hingga menuntut pertanggungjawaban Dominic atas kematian kedua orang tuanya. Sementara itu Devon diam-diam pergi tanpa pamit lagi nih pada Tante Zen, karena Devon gak sanggup memikirkan semua ucapan dari Om Danuel sebelumnya. Bukan hanya soal harus memilih keberpihakan, tapi juga kenyataan bahwa ternyata Mama Val mencari perlindungan dengan mendekati Jordan Fernandes. Bagi Devon hal itu sangat sulit diterima karena selama bertahun-tahun mereka terbiasa melihat Valerian sebagai ibu tunggal yang kuat dan gak membutuhkan pasangan. Karena itu ya Devon langsung pulang untuk minta penjelasan, dan jawaban membuatnya makin kecewa karena dengan tegas Valerian mengakui semuanya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah demi mencari perlindungan untuk keluarga mereka jika terjadi perubahan besar di masa depan. Akhirnya Devon pergi mencari Axel. Devon yakin guys Axel terlibat dalam rencana besar Alferic. Masalahnya bukan hanya melihat kondisi Devon yang sedang panik, marah dan emosional, namun juga karakter Devon yang emang masih terbiasa menjalani perintah dari Oma Dominic. Maka kemungkinan besar Axel nggak akan langsung memberikan jawaban.